فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Ayolah ikhwah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali syarah kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibni Nasirin As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan setelah beliau membahas tentang muqaddimah yang sangat penting, maka sebagaimana tradisi para fuqaha memulai dengan fikih ibadah. Dan fikih ibadah yang paling penting setelah syahadatain tentunya ya adalah salat. Dan salat memiliki syarat-syarat. Di antaranya adalah thaharah. Oleh karena itu telah menjadi tradisi para ulama ketika ingin membahas tentang masalah fikih memulainya dengan kitab thaharah. Dan thaharah itu sendiri memerlukan media. Apa medianya? Media utamanya adalah air. Makanya pembahasan pertama dalam kitab thaharah adalah tentang babul miyah, tentang air. Air yang akan kita pakai sebagai media untuk bersuci ini harus ada kriteria-kriterianya. Ini yang dibahas oleh al-muallif. Qala rahimahullah, faslun fil miyah, tentang berbagai macam air. Wa amma shalah falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Ya, kalau kita ingin berbicara tentang salat, maka salat itu memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan makna dari syarat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidhatih. Sesuatu, syarat itu artinya apa? Sesuatu yang kalau dia nggak ada akan berkonsekuensi tidak adanya apa yang dipersyaratkan. Tapi kalau dia ada, belum tentu yang dipersyaratkan akan dianggap ada. Bisa jadi yang dipersyaratkan ada, boleh jadi juga dia belum ada, karena syarat ini tidak berkaitan langsung dengan, kalau kita bahas syarat sholat, tidak berkaitan langsung dengan gerakan dan bacaan sholat itu sendiri. Sehingga orang yang sudah memenuhi syarat-syarat sholat, belum tentu dia sudah sholat. Tapi kalau dia nggak memenuhi syarat-syarat sholat, walaupun dia sholat, dianggap dia belum sholat. Ya, kalau syaratnya belum ada, maka sholatnya otomatis tidak akan dianggap ada. Kalau syaratnya sudah ada, ya tidak langsung berkonsekuensi otomatis sholatnya ada maupun otomatis sholatnya tidak ada. Ya bisa ada, bisa juga nggak ada, tergantung bagaimana dia melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, syarat pertama untuk sholat adalah thaharah. Dan thaharah pada dasarnya adalah apa itu thaharah? At-thaharatu raf'ul hadathi au
izalatun najas. Raf'ul hadath au izalatu an-najas biniyatit taqarrub. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis dengan kalau oke lah, nggak usah kita pakai biniyatit taqarrub ya, karena yang namanya menghilangkan najis walaupun tidak dengan niat taqarrub itu bisa dikategorikan sebagai toharoh juga. Jadi ada toharoh minal hadath, ada toharoh minal khabath. Hadath maksudnya kondisi yang tidak kasat mata tapi dia berpengaruh terhadap keabsahan ibadah-ibadah tertentu. Jadi wasfun hukmiyun yamna' min ada as-salah au ma yushtaratu lahat taharah. Ajzun hukmiyun yamna' min ada as-salah au ma yushtaratu lahat taharah. Ketidakmampuan secara hukum, bukan secara fisik ya, secara hukum saja. Fisiknya dia mampu sholat, kuat fisiknya, tapi dalam keadaan hadas maka secara hukum syar'i dia dianggap belum bisa melakukan sholat. Jadi ada ketidakmampuan secara hukum yang menghalangi seseorang untuk menunaikan sholat atau menunaikan ibadah lain yang dipersyaratkan adanya toharoh. Contohnya apa? Tawaf, qiraatul Quran minal mushaf, menyentuh mushaf ya, menyentuhnya bukan qiraahnya, afwan. Tawaf, menyentuh mushaf, sholat itu dipersyaratkan harus didahului dengan toharoh ala qaulil jumhur. Sehingga ketika dia tidak dalam kondisi sudah bertoharoh, dia dianggap tidak bisa melakukan ibadah-ibadah itu. Itu yang namanya hadas. Jadi kalau dia dalam kondisi hadas, dia tidak dianggap tidak bisa sholat, dianggap nggak bisa tawaf, dianggap nggak bisa menyentuh mushaf Al-Quran. Dan toharoh itu ada dua macam, raf'ul hadas wa izalatul khabath atau najas atau izalatul najasah, mengangkat hadas atau membersihkan kotoran najis, itu namanya toharoh. Untuk yang raf'ul hadas dipersyaratkan adanya niat, tapi untuk izalatul najasah atau izalatul khabath tidak dipersyaratkan adanya niat. Jadi ini termasuk pengecualian dari hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Ada yang dikecualikan enggak? Jawabannya ada. Apa yang dikecualikan? Contohnya membersihkan najis. Kadang dicontohkan oleh para fuqaha, misal ada pakaian yang terkena kencing manusia, berarti hukumnya apa? Pakaiannya najis. Pakaian ini belum sempat dicuci, baru dijemur di luar rumah. Tiba-tiba turun hujan deras, membasahi pakaian itu. Kemudian setelah hujannya reda, keesokan harinya matahari bersinar sangat terang sehingga pakaiannya kering. Si empunya pakaian kemudian datang, dilihat kok sudah nggak ada lagi bau kencingnya, warnanya sudah hilang. Hukumnya apa? Suci. Ya, dianggap pakaian ini sudah mengalami proses toharoh, walaupun yang melakukan toharohnya ini bukan orang itu, tapi melalui hujan dan melalui panas matahari. Ini sudah dianggap suci, sah untuk dipakai sholat. Taib. Adapun raf'ul hadas ini tidak mungkin bisa dianggap sah kalau tidak ada niat. Wudu, tayammum, mandi junub. Ketiga hal ini yang merupakan bentuk-bentuk raf'ul hadas ini tidak mungkin dianggap sah kalau tidak ada niat khusus untuk itu. Taib. Dalilnya apa? Kita dipersyaratkan harus dalam keadaan taharah. Dalilnya adalah hadis Nabi, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin.
Allah tidak akan menerima sholat apapun tanpa bersuci, bi ghairi tuhur. Hadisnya muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim, ini dari sahabat Ibnu Umar ya, dalam lafadznya Imam Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur, tidak akan diterima suatu sholat tanpa bersuci. Sebetulnya hadis ini bukan muttafaq alaih ya. Di catatan kakinya disebutkan Ammal Bukhari falam yukharrijhu wa innama wada'ahu tarjamatan libabin. Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis ini lengkap dengan sanad dan matan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja beliau membuat judul bab seperti itu ya, judul bab dengan lafadz hadis, tapi nggak ada hadisnya sendiri. Qala al-Hafidz Ibn Hajar walahu turuqun katsiratun lakin laisa fiha syai'un ala syartil Bukhari. Hadis ini punya banyak jalur, hadisnya Ibnu Umar ini, tapi agaknya dari semua jalur-jalurnya itu menurut Imam Bukhari tidak ada yang sesuai dengan kriteria hadis sahihnya beliau. Perlu kita pahami bahwasanya hadis sahih itu walaupun mungkin dia anggap secara garis besar dia sahih, tapi levelnya tidak harus sama. Imam Bukhari itu punya levelnya tinggi dia. Imam Muslim di bawahnya Imam Bukhari. Jadi apa yang dianggap sahih menurut Imam Muslim belum tentu itu masuk kriteria sahihnya Imam Bukhari. Falihada iqtasara ala dzikrihi fi tarjamah wa awrada fil babi ma yaqumu maqamahu, yakni hadis la tuqbalu salatu man ahdath hatta yatawadda. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari tidak mencantumkan hadis tersebut dalam bab yang sudah diberi judul seperti itu, karena menurut beliau ini semua riwayat yang ada masih belum memenuhi kriterianya Imam Bukhari, sehingga beliau sebatas memberikan judul saja tapi tidak menyebutkan riwayatnya. Jadi yang disebutkan di sini muttafaqun alaih itu ada catatan seperti itu ya. Sebetulnya ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih namun hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-mu'allif kemudian mengatakan faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar wal asghar wan najasah fala salata lahu. Oleh karena itu orang yang belum bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, maupun belum membersihkan sesuatu yang najis dari dirinya atau dari pakaiannya atau dari tempat sholatnya, maka dia dianggap tidak sholat, dianggap belum sholat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mu'alif tidak berdalil dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Padahal kan ayat jelas sahih, nggak perlu kita pertanyakan lagi, ayat Al-Quran jelas. Jawabannya adalah walaupun ayat itu tidak dipermasalahkan dari segi validitas, tapi dari segi dalalah, indikatornya tidak mengindikasikan bahwa wudhu merupakan syarat. Ayat itu hanya memerintahkan kalau kalian mau sholat, kalian wudhu dulu. Nah, wudhu di sini hukumnya sebagai syarat sahnya sholat, atau sebagai rukunnya sholat, atau sebagai salah satu kewajiban sholat. Ayat itu tidak membahas ke arah sana. Kita tahu yang diperintahkan ketika kita sholat itu ada beberapa, termasuk merapatkan shaf, meluruskan shaf. Nah, itu juga diperintahkan. Menggunakan pakaian yang baik-baik ketika ke masjid. Tapi apakah sama perintah berwudu dengan perintah merapatkan shaf, dengan perintah menggunakan pakaian yang indah untuk ke masjid? Jawabnya tidak sama. Yang ini merupakan syarat, yang ini wajib, yang ini sunnah. Semuanya diperintahkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membahas tentang
apa saja syarat-syarat sholat, maka dalilnya harus tegas mengarah bahwasanya ini kalau nggak dipenuhi sholatnya nggak sah. Nah, ayat itu tidak mengarah ke sana sehingga tidak dijadikan sebagai dalil. Taib. Di sini al-mu'allif mengatakan faman lam yatatahhar minal hadatsil akbar. Hadatsy akbar wal asghar, maupun hadatsy kecil maupun najis, maka tidak dianggap sah sholatnya, dianggap dia belum sholat. Hadatsy besar contohnya adalah janabah, junub, kemudian haid, kemudian nifas, ya. Demikian juga kekufuran seseorang itu dianggap sebagai hadatsy akbar. Orang kafir mau mandi kayak apapun nggak akan sah sholatnya. Jadi ada hadas yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan masuk Islam, yaitu kufur atau yang sederajat dengan kekufuran. Kalau dia sudah masuk Islam, dilihat kondisinya dia junub nggak junub, berarti dia dalam keadaan hadas kecil, cukup berwudu. Lihat lagi kondisinya, kalau perempuan sedang haid tidak haid, sedang nifas tidak nifas, berarti cukup berwudu. Kalau dia sedang haid, bolehkah wanita sedang haid itu mandi junub kemudian dianggap bebas dari hadas? Jawabannya tidak bisa serta-merta seperti itu. Harus selesai dulu junubnya, harus selesai dulu hadas haidnya. Setelah darahnya itu selesai, baru kalau dia mandi besar, mandi janabat, dia dianggap suci. Tapi selagi darah haidnya masih keluar, mau mandi setiap saat pun juga tidak akan ada artinya. Demikian juga nifas, sama. Hanya junub saja. Orang yang junub itu bisa sewaktu-waktu dia menyudahi junubnya dengan mandi besar, mandi janabah. Najis, nah, kalau hadas kecil seperti ya orang kentut, belum wudu, belum tayamum, orang habis kencing, habis BAB, itu semua membatalkan wudu. Ada juga yang membatalkan wudu yang diperselisihkan, seperti muntah, ya, apalagi tidur, itu diperselisihkan. Hilang akal, diperselisihkan. Apakah tidur mutlak menjadikan wudu batal ataukah tidak? Ya, muntah itu Allahu a'lam, saya lupa kalau muntah, ya. Hijamah, bagaimana hukumnya? Jadi, atau memakan sesuatu seperti memakan daging unta. Ada hadis yang menyebutkan, hadisnya sahih, Nabi ditanya, ayatawaddau min luhumil ibil? Qala na'am. Ayatawaddau min luhumil ghanam? Qala in syi'ta. Apakah perlu berwudu gara-gara makan daging unta? Kata Nabi, iya. Ditanya lagi, apakah perlu berwudu gara-gara makan daging kambing? Ya terserah, kata Nabi. Mau wudu boleh, enggak juga enggak apa-apa. Dari sini sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan mengonsumsi daging unta membatalkan wudu. Ya dagingnya, ya atinya, ya lemaknya. Kalau susunya enggak, ya. Pokoknya yang diproses mengandung bagian tubuhnya unta selain susu, ya, yang halal untuk dimakan, entah itu daging atau jeroan atau lemaknya, itu membatalkan wudu. Tapi ada yang disepakati seperti keluarnya darah haid, darah nifas, keluarnya mani, ya, baik karena mimpi atau karena jimanya itu sendiri walaupun tidak keluar apa-apa, kemudian kencing, buang air besar, itu jelas itu membatalkan wudu. Ada diantaranya yang menjadi hadas akbar, ada diantaranya yang hanya menjadi hadas asghar. Kencing, buang air besar, kentut, itu hanya hadas kecil, itu jelas sepakat. Kemudian ada yang hadas besar seperti jima, keluar mani, haid, nifas, itu hadas besar. Taib. Toharoh
itu ada dua macam. At-taharah bil ma, bersuci dengan menggunakan air, yang itu merupakan media utama. Pada dasarnya bersuci itu pakai air. Selagi masih ada air atau selagi bisa menggunakan air. Ada dua perbedaan ya antara ada air dengan bisa menggunakan air. Terkadang dia bisa menggunakan air tapi airnya nggak ada. Atau terkadang airnya ada, dia nggak bisa menggunakan air. Nah, nggak bisa menggunakan air ini juga macam-macam. Boleh jadi karena airnya itu hanya cukup untuk minum. Dia sedang di padang pasir. Kalau dia pakai untuk berwudu akan mati kehausan dia. Maka ketika itu dia beralih ke tayamum. Atau ada air, cuman dia sedang sakit, dan kalau dia terkena air akan makin parah sakitnya atau makin lama sembuhnya. Walaupun nggak tambah parah, tapi makin lama sembuhnya. Maka ketika itu dia berarti termasuk orang yang tidak bisa menggunakan air walaupun ada air. Atau dia bisa menggunakan air, dia nggak sakit, nggak sedang kehausan, tapi airnya terkena najis. Atau airnya ini bukan air yang bisa digunakan untuk bersuci walaupun tidak najis, seperti air teh misalnya. Ada air tapi teh, bukan air murni. Atau air jeruk nipis dicampur dengan jeruk nipis sehingga aromanya kecut, rasanya kecut, aroma jeruk nipis. Ini juga tidak bisa digunakan sebagai media berwudu walaupun tidak najis. Atau airnya terlalu sedikit, nggak cukup ya. Nah, jadi toharah itu pada dasarnya medianya adalah air. Nah, air kayak apa yang bisa kita pakai untuk berwudu? Dijelaskan oleh mu'allif, fakullu ma'in, setiap air, segala macam air, nazala minas sama, yang turun dari langit. Air hujan, salju, embun, apalagi ya udah itu ya, turun dari langit ya, air hujan, salju atau embun. Au naba'a minal ardi, atau yang nyumber dari dalam bumi, dari dalam tanah, air sumur, mata air, oase, danau, sungai, baik sungai di dalam tanah ataupun sungai di atas tanah, air sumur, itu semua adalah air. Selagi dia, tapi ada syarat-syaratnya nanti. Fahuwa tohurun, maka dia termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tohur. Fahuwa tohurun, yutahhiru minal ahdath wal akhbath. Dia bisa mengangkat hadas dan bisa membersihkan najis. Walau taghayyara launuhu au ta'muhu au rihuhu bi syai'in tahir. Walaupun dia telah mengalami perubahan pada sisi rasanya, warnanya, atau rasanya, atau baunya. Air baunya nggak kayak air, air baunya tanah. Suci apa najis? Suci, karena tanah itu bukan benda najis. Air baunya bunga-bungaan, karena dia di kolam, di atasnya ada pohon berbunga, bunganya jatuh ngambang di atas kolam, sehingga airnya dapat sedikit ada aroma bunganya. Aroma bunga, bunga tidak najis. Berarti air yang aromanya itu sudah terkena aroma bunga juga tidak najis. Warnanya agak keruh. Keruhnya kenapa dulu? Karena dia kecampuran lumpur atau tanah. Lumpur dan tanah tidak najis. Berarti air yang warnanya keruh karena campuran lumpur atau tanah juga tidak najis, selagi dia masih bisa dianggap sebagai air. Tapi kalau teh bagaimana? Teh itu warnanya jelas coklat atau mungkin kekuningan kalau teh hijau. Rasanya pun juga ada rasa tehnya. Kita tahu teh tidak najis,
Tapi apakah berarti air yang sudah kecampuran serbuk teh masih bisa digunakan untuk berwudu ataukah tidak? Jawabannya, ketika dia tidak lagi dinamakan sebagai air secara mutlak, atau ketika penisbatan air ini kepada sesuatu tadi, yang di sini adalah teh, menjadikan dia memiliki hakikat tersendiri yang tidak lagi bisa disamakan dengan air, berarti hukumnya pun sudah berubah. Ya, contohnya air susu, air teh, ya, air kencing. Ya, ada kata air memang. Air aki, ada kata air. Kalau kencing najis ya. Oke lah, nggak usah kita pakai kencing. Air susu, air teh, air apalagi air aki. Apalagi kata-kata air yang dinisbatkan kepada sesuatu. Dan penisbatan ini menjadikan hakikatnya berbeda dengan air murni atau air yang disandarkan kepada laut, air sungai, air hujan, air sumur. Ya. Kalau air laut kan asin rasanya, tapi kan asinnya dari garam. Garam itu tidak najis. Dan terkait air laut ada nasnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Nah, jadi ketika penisbatan air kepada sesuatu itu menjadikan dia memiliki hakikat tersendiri, maka hukumnya tidak boleh lagi dianggap sebagai air. Jadi kalau ada pembahasan tentang air, teh tidak masuk kategori air. Walaupun kandungannya 99% air. Ya. Seperti begini. Ada orang minta tolong dong belikan saya minyak wangi. Kemudian Anda belikan sabun yang wangi. Kira-kira diterima nggak? Loh, saya kan pesan minyak wangi. Iya kan, tapi kan ini ada minyak wanginya sabun ini. Ini baunya harum. Iya, walaupun dia ada minyak wanginya, tapi dia nggak lagi bisa dikatakan sebagai minyak wangi. Nah, sama halnya. Tolong dong ambilkan saya air. Tiba-tiba Anda bawakan teh. Loh, saya kan minta air kok dibawakan teh. Ya tapi kan ini kandungannya 99% air. Walaupun nggak pakai gula misalnya. Iya, tapi dia nggak bisa lagi dikatakan sebagai air. Dia sudah punya jenis tersendiri. Oleh karena itu pembahasan tentang air ini ya yang masih layak dibilang air. Anda ambilkan air sumur, ya itu namanya air. Anda ambilkan air kolam, namanya masih air. Anda ambilkan air hujan, namanya masih air. Air laut, masih air. Sehingga ini yang dimaksud dengan kullu ma'in, setiap air yang turun dari langit atau nyumber dari bumi, keluar dari bumi, maka dia pada dasarnya dianggap suci dan bisa untuk bersuci. Ya, bisa untuk membersihkan najis, bisa untuk mengangkat hadas. Walaupun ada perubahan pada warna atau rasa atau aroma, syaratnya rasa, warna, atau aroma tadi berubah karena sesuatu yang tidak najis. Itu syaratnya. Begitu perubahannya disebabkan oleh zat yang najis, maka hukumnya najis. Contoh, air di kolam. Kita lihat ada bangkai tikus ngambang di kolam itu. Airnya tidak berubah warnanya. Tidak berubah rasanya ya, walaupun mungkin juga nggak ada yang mau ngincipi rasanya ya, tapi yang berubah adalah baunya jadi bau bangkai, najis dia hukumnya. Nah itu dicium gini, baunya bangkai, maka satu kolam dianggap najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Atau kita lihat di situ ada ada orang yang muntah atau terkena darah. Kita lihat ada misalnya binatang yang terluka, kemudian dia melewati kolam, binatang peliharaan, anjing, kucing misalnya, kucing terluka, dia tercebur dalam kolam,
ketika keluar kolamnya agak kemerah-merahan. Ini kemerah-merahan karena kena darah najis. Berarti air ini najis, walaupun aromanya tidak berubah, walaupun mungkin rasanya pun tidak terasa apa-apa, tapi warnanya berubah, dan kita tahu perubahan ini adalah perubahan karena kecampuran darah. Demikian juga kalau itu merubah rasa. Contohnya ya mungkin, cuman masalahnya tidak ada yang mau merasakan bendanya najis tentunya ya, tapi seandainya ada orang kencing di kolam, warna nggak berubah, aroma nggak berubah, tapi rasanya kok jadi berubah ini, dan sebelum kena kencing nggak kayak gini, berarti dia otomatis menjadi air yang najis karena rasanya berubah oleh kencing yang itu adalah najis. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga oleh Imam Ahmad, dan juga oleh Ad-Daruqutni. Dan Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Nah, hadis ini berbunyi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan menyucikan, dia tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Artinya selagi salah satu dari 3 unsurnya tadi tidak berubah, warna, rasa, atau baunya. Kok kita mengatakan begitu? Padahal hadisnya mengatakan dia tidak akan dinajiskan oleh apapun. Karena ada ijma. Ulama sepakat bahwa kalau air itu mengalami perubahan dari segi rasa atau bau atau warna oleh benda najis, berarti dia menjadi najis. Dan ijma mereka tidak mungkin kalau nggak ada dalilnya. Jadi ijma jelas, ada ijma dalam hal ini. Walaupun hadis-hadis yang menyatakan air itu suci kecuali kalau ada perubahan warna atau rasa atau baunya oleh suatu benda najis yang masuk ke situ. Ada hadis tapi dhaif semua dalam bab ini. Jadi dalil kita adalah adanya ijma. Ijma ini kita gunakan untuk mengecualikan lafadz hadis yang sifatnya mutlak tadi. Karena nggak mungkin lafadz mutlaknya ini berlaku mutlak. Kalau ini berlaku mutlak, ya air kencing pun, air yang jelas-jelas dikencingi warnanya udah berubah, nggak boleh dianggap najis. Nggak ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Oleh karena itu hadis ini harus kita fahami sesuai dengan pemahaman para ulama. Dia dikecualikan apabila sudah ada perubahan pada salah satu unsurnya akibat adanya zat najis. Makanya al-muallif di sini mengatakan fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najisun. Kalau sampai ada perubahan pada salah satu sifatnya, warna atau rasa atau bau, yajibu ijtina, maka dia menjadi najis, air najis yang harus dijauhi. Nah, ini menurut yang dirajihkan oleh Syekh. Jadi air itu menurut beliau hanya ada 2 macam. Air suci yang bisa untuk menyucikan atau air najis. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i membaginya menjadi 3 macam. Ada air najis, ini nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ada air musta'mal atau tohir, air bersih, nggak najis, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Ada air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Jadi ada yang membagi air menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Nah, yang dirajihkan oleh Syekh di sini adalah air itu hanya ada 2 macam. Kalau nggak salah ini madhab Hanafi. Ya, karena dalilnya tidak membedakan antara air yang tidak najis dengan air yang istilahnya tengah-tengah tadi. Dia nggak najis tapi nggak bisa untuk bersuci. Ini dalilnya apa? Tidak ada dalil yang kuat dalam masalah ini. Atau yang dikenal dengan istilah ma'un musta'mal, air yang habis dipakai oleh orang lain untuk mandi atau untuk bersuci, tapi dia nggak berubah ya, baunya, rasanya, aromanya nggak berubah,
Ini menurut sebagian ulama dia nggak bisa lagi dipakai untuk mengangkat hadas berikutnya, hadasnya orang lain nggak bisa. Tapi yang rojih itu masih bisa, tidak ada masalah di situ. Wal aslu fil asya at-taharah wal ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu yaitu suci dan boleh kita manfaatkan. Artinya apa? Kita nggak tahu ini. Ada tanah tercampur dengan air. Apakah air jadi najis? Ada nggak dalil yang menyebutkan bahwa tanah itu najis? Oh, nggak ada. Berarti kembalikan ke hukum asal. Suci. Air kita lihat di dasar kolam atau di dasar sumur ada potongan-potongan kayu, ada batu bata, ada bajunya orang jatuh ke situ. Aduh, ini airnya najis nggak ya? Kita tanya, ada nggak dalil yang menganggap baju, kain baju itu najis? Ada nggak dalil yang mengatakan bahwa kayu itu najis atau batu bata itu najis? Kalau nggak ada, berarti hukum asalnya itu semua suci. Maka tercampurnya benda-benda itu ke dalam air tidak akan merubah status kesucian air. Tetap dia suci dan menyucikan, bisa untuk bersuci. Taib. Al-ibahah boleh dipakai. Hukum asal lagi nih. Kita lihat ada air di kolam. Kolam ini danau misalnya ya. Boleh nggak kita pakai? Hukum asalnya boleh dipakai. Selagi kita tidak tahu yakin bahwasanya ini ada pemiliknya. Dia adalah kolam yang dibuat oleh seseorang khusus untuk dia. Selagi tidak ada kekhususan seperti itu, maka kita boleh menggunakannya. Air hujan, air dari sungai misalnya, air mata air terjun, embun, itu semua boleh kita gunakan, kita manfaatkan. Taib. Faida syakkal muslim. Sekarang bagaimana ketika seorang muslim dalam keadaan ragu? Ini airnya najis apa suci ya? Dia tidak yakin kalau itu najis. Atau pakaian yang dia pakai, dia ragukan, ini benar-benar masih bersih atau sudah kena najis ya? Saya tadi lewat di jalan ada genangan air. Saya lewat agak ngebut, ada nggak yang nyiprat? Barangkali itu nanti airnya sudah terkena najis dan terkena pakaian saya, tapi dia nggak yakin juga. Au buk'ah. Buk'ah itu artinya tempat, tanah, lantai, ya tempat yang dia akan gunakan untuk sholat. Ini tempat ini habis kena najis nggak ya? Misalnya lantai ini tadi barangkali ada bayi yang habis ngompol duduk di situ. Tapi dia nggak yakin, ada keraguan-raguan. Apa yang dia harus lakukan dalam kondisi ragu-ragu ini? Sikap seperti apa yang dia harus ambil? Qala al-mu'allif rahimahullah, au ghairiha, atau yang lain. Ya bisa kursi, bisa meja, apapun lah perkakas-perkakas yang dia akan pakai. Fahuwa tahir, kembalikan kepada hukum asal. Al aslu fil asya, segala sesuatu, mau air, mau barang, benda-benda apa ya, tanaman, binatang dan lain-lain, hukum asal. Hukum asal segala sesuatu adalah tidak najis, suci. Walaupun mungkin orang bilang kotor, tapi beda antara kotor dengan najis. Tidak semua yang kotor itu najis, tapi semua yang najis pasti kotor. Ingus kotor, tapi nggak najis, ya. Apalagi misalnya daki yang ada di tubuh kita, itu kotor, tapi nggak najis. Mungkin apalagi misalnya ini kotoran di telinga kita, itu kotor, tapi nggak najis. Demikian juga belekan mata, orang menganggap kotor matanya, bersihkan, tapi nggak najis. Ketombe di kepala, orang menganggap ini kotor kepalanya nih,
tapi nggak najis. Tapi kalau sudah dianggap najis pasti kotor, kotoran, kencing, darah, ya, bangkai, najis. Jadi kita harus bedakan antara kotor dengan najis. Segala sesuatu mungkin aja dia masuk kategori kotor, tapi selagi tidak ada dalil yang mengatakannya sebagai najis, maka tetap dia tidak boleh dianggap najis. Ya, oleh karena itu pakaian yang kita pakai hukum asalnya tidak najis, bersih. Kita nggak tahu kena najis apa enggak, kembalikan kepada hukum asal. Kendaraan yang kita pakai hukum asalnya apa? Bersih, nggak najis. Kita nggak tahu kena najis apa tidak, ya nggak ada masalah. Anda naikin baju Anda nggak jadi najis. Tempat juga begitu. Ini tanah ini habis ada yang kencing di sini nggak tahu kita. Hukum asalnya tanah suci, berarti tidak najis. Nah, kita perlu mengetahui hukum asal ini untuk menentukan sikap ketika ada keraguan-raguan itu muncul. Karena syaitan boleh jadi akan memberikan bisikan-bisikan supaya kita was-was terus. Atau ketika kita tadi kan kondisi yang pertama kita nggak tahu ini masih suci ataukah najis, kita kembalikan kepada hukum asal. Demikian juga kalau kita tahu, saya yakin tadi ketika saya pakai baju saya baru saya cuci dari laundry, berarti kita yakin kita memakainya dalam keadaan suci. Nah, apakah setelah itu kena hadas, kena najis, bukan hadas ya, kena najis ataukah tidak? Maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Kita yakin kita pakai dalam keadaan suci. Ya berarti selagi kita belum meyakini dia terkena najis, tetap kondisinya suci. Tapi kalau sebaliknya, kita yakin tadi saya diompolin sama anak umur 3 tahun. Ya mau laki mau perempuan sama aja, udah 3 tahun sudah disapih, najis kencingnya. Tapi saya ragu apakah saya sudah ganti baju atau belum, sudah saya cuci atau belum. Kembalikan ke hukum asal, anggap najis. Karena Anda meragukan setelah Anda yakin kena najis tadi, sudah Anda bersihkan atau sudah Anda ganti ataukah belum. Ya, jadi itu pentingnya kita mengetahui hukum asal. Au tayaqqanat taharah wa syakka fil hadathi fahuwa tahir. Nah, dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Berdasarkan hadis yang ketika itu Nabi ditanyai oleh seseorang yang saat sholat itu merasa membayangkan ada sesuatu yang keluar dari duburnya, maksudnya angin. Kayaknya tadi saya kentut ya. Seakan-akan dia merasa kentut. Nah, bagaimana nih kalau kita mendapati seperti ini ya Rasulullah, sedangkan kita sedang dalam keadaan sholat? Kata Nabi, la yansharif, jangan engkau tinggalkan sholatmu, kamu batalkan dan untuk ambil air wudhu sampai kamu yakin dulu. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai orang yang bersangkutan ini benar-benar mendengar suara kentutnya atau mencium bau kentutnya. Maksudnya sampai dia yakin. Ya walaupun nggak kedengeran atau nggak kecium, mungkin karena satu dan lain hal terganggu penciumannya, tapi kalau dia yakin kerasa banget keluar, ya sudah sama hukumnya. Batalkan sholatnya, ambil wudhu, kemudian sholat lagi. Ini hadisnya muttafaq alaih. Nah, ada pertanyaan barangkali? Dari Widya Wahyuningsih ini Ustaz yang menyampaikan, Ustaz bagaimana hukumnya jika dalam perjalanan tawaf batal atau saat sholat di Masjidil Haram karena situasi kondisi tidak memungkinkan untuk berwudu. Bolehkah wudunya dilakukan dengan menggunakan botol spray? Kalau boleh bagaimana syaratnya? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik.
Ya, kalau masalah tawaf memang jumhur mempersyaratkan wudhu, jumhur ulama. Tapi emang ada khilaf dalam masalah ini. Lain dengan sholat, lain dengan masalah sholat tidak ada khilaf. Harus didahului dengan wudhu atau dengan tayamum kalau nggak bisa wudhu atau nggak ada air. Tapi kalau tawaf ini memang ada khilaf. Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk yang merojihkan tidak mempersyaratkan wudhu untuk yang mau tawaf. Udah, beliau punya dalil. Ala kulli hal, kalau kita mengikuti pendapat yang paling aman, itu pendapatnya jumhur yang mempersyaratkan wudhu. Bagaimana solusinya kalau tengah-tengah tawaf batal? Kalau ngambil air kejauhan atau mungkin padat sekali, ya, dalam kondisi-kondisi padat, tentunya bagi Anda yang meyakini dan ingin mencari yang aman dalam masalah ini, kemudian dia menganggap tawafnya batal. Batal itu ada dua kemungkinan juga. Batal dari awal, harus diulangi lagi, atau batal untuk yang akan datang. Adapun yang awal itu sah sampai dia batal wudhunya. Jadi misalnya sudah dapat 2 putaran, kemudian masuk putaran ketiga batal kentut. Nanti kalau dia wudhu, apakah dia harus ngulangi lagi dari awal? Ada yang berpendapat seperti itu karena mengkiaskan dengan sholat. Nah, ini yang jadi masalah. Kias tawaf dengan sholat. At-tawafu bil baiti sholatun ghaira annakum tatakallamuna fihi. Kata Ibnu Abbas, tawaf itu sholat, cuman bedanya kamu boleh ngobrol. Nah, apakah hanya ini yang membedakan antara tawaf dengan sholat, ataukah masih banyak hal lain? Sekarang contohnya begini, kalau tawaf itu sama dengan sholat, persis hukumnya sholat, semuanya berlaku pada tawaf. Yang dikecualikan cuman sholat nggak boleh ngobrol, tawaf boleh ngobrol. Harusnya ketika nih misalnya dia sedang tawaf, dapat 5 putaran, tiba-tiba berkumandang sholat wajib, apa yang dia lakukan? Dia ikut sholat nggak? Hah? Ikut sholat. Nanti selesai sholat ngelanjutin tawaf atau ngulangin dari awal? Nah, mereka yang mengatakan tawaf itu sama kayak sholat, batal di tengah-tengah sholat harus diulangi nggak? Ya harus diulangi. Kalau tawaf harus diulangi juga, berarti yang terputus tawafnya karena dia sholat, kan terputus nih 4 rakaat, 3 rakaat. Bagaimana kaitan antara tawaf yang awal dengan tawaf berikutnya? Terputus dia. Kalau sholat diputus nggak boleh, kalau tawaf diputus boleh, berarti kan tidak sama persis dengan sholat. Oleh karena itu, kalaupun Anda berwudu, apakah harus ngulang dari awal? Ya, kalau ingin pendapat yang paling aman, ya ulangi dari awal. Cuman ini mungkin ada masyakkah, ada kesulitan, apalagi orang yang gampang batal wudhunya, atau mungkin dia tidak bisa tawaf di dekat Ka'bah, harus tawaf di lantai 2. Bayangkan kalau ngulangi 1 putaran itu 1/4 jam, 20 menit, cukup melelahkan. Ada masyakkah yang luar biasa di situ. Bagaimana pula dengan dia yang mungkin ada gangguan, ya, sedang banyak gas di perutnya sehingga dipakai buat jalan-jalan malah semakin terangsang untuk kentut. Nah, tentunya kita harus perhatikan juga ya beberapa kondisi-kondisi seperti ini, sehingga Allahu a'lam pendapat yang mengatakan sholat itu, tawaf itu seperti sholat, pertama itu hadisnya mauquf. Yang rajih dia bukan marfu' tapi mauquf ala Ibn Abbas. Yang kedua, kita menemukan banyak sekali hal-hal yang membedakan antara tawaf dengan sholat, sehingga dengan demikian kalaupun kita katakan dipersyaratkan, maka dalam kondisi-kondisi yang repot tadi silahkan dia mau berwudu menggunakan spray, yang penting ada aliran air, ya. Jadi disemprot-semprotkan agak banyak gitu, kemudian ada aliran air, bukan cuman
spray yang sangat lembut seperti spray untuk minyak wangi itu terlalu lembut kalau seperti itu, nggak ada airan-airnya. Karena yang namanya ghasl itu ada isalatul ma, ada air yang mengalir, itu namanya dia ghasl. Dan ketika wudhu kan Allah perintahkan faghsilu wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wabsahu biru'usikum, usap kepala, usap cukup dibasahin, usap, wa arjulakum ilal ka'bain, maksudnya basuh juga, cuci juga kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi harus ada aliran air baru itu bisa dianggap sebagai wudhu. Naam. Kemudian setelah itu mau dilanjut, insya Allah nggak apa-apa dilanjutkan, tidak ngulang dari awal. Nah, demikianlah ayyuhal ikhwah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa dijadikan sebagai bekal kita untuk beribadah dengan lebih mantap lagi ya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.